Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, serta rekan-rekan semua dari tim AHP Advokat. Dalam kesempatan malam hari ini, kita akan membahas mengenai vendor risk management. Sebagaimana kita telah pelajari sebelum-sebelumnya, kita juga telah mencermati bahwa keterkaitan dengan framework daripada risk management ini juga merupakan sesuatu hal yang cukup signifikan sekali yang perlu kita perdalam. Dan kali ini pembahasan kita akan membahas mengenai masalah vendor risk management. Dan kita juga ketahui pada era digital saat ini, hampir setiap perusahaan bergantung pada pihak ketiga untuk mendukung operasional bisnisnya. Dan layanan tersebut dapat berupa cloud computing, ada payment gateway, data center, software, hingga customer support. Ketergantungan ini memang meningkatkan efisiensi dan memungkinkan perusahaan lebih fokus pada bisnis inti. Namun di sisi lain, ketergantungan tersebut juga meningkatkan exposure terhadap berbagai risiko. Lebih lanjut juga bila mana kita mencermati bahwa apabila vendor mengalami gangguan operasional, kebocoran data, dan juga kita melihat adanya suatu serangan cyber atau pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi, ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh vendor itu sendiri, tapi juga langsung mempengaruhi perusahaan. Dampaknya dapat berupa kerugian finansial, terganggunya layanan kepada pelanggan, sanksi dari regulator, hingga menurunnya reputasi perusahaan. Pesan yang ingin ditekankan pada slide ini adalah bahwa risiko vendor pada akhirnya merupakan risiko perusahaan. Dengan kata lain, vendor risk adalah business risk. Ya, kita masuk di slide berikutnya, ya ini mengenai vendor due diligence. Untuk vendor due diligence, jadi sebelum menjalin kerjasama dengan vendor, perusahaan harus melakukan proses due diligence. Tujuannya adalah memastikan bahwa vendor memiliki kemampuan, integritas, dan tingkat kepatuhan yang memadai. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi meliputi reputasi perusahaan, pengalaman di industri, kondisi keuangan, kepatuhan terhadap regulasi. Kita juga melihat mengenai masalah kemampuan teknis atau kapabilitas teknis dan keamanannya, track record performa layanannya, serta rekam jejak pelayanan kepada pelanggan. Perlu dipahami bahwa harga yang paling murah tentu tidak selalu menjadi pilihan yang terbaik. Vendor dengan biaya rendah justru dapat membawa risiko yang lebih besar apabila tidak memiliki kapabilitas yang memadai. Oleh karena itu, pemilihan vendor harus didasarkan pada analisis risiko secara menyeluruh, bukan hanya pertimbangan biaya. Kita masuk di slide berikutnya. Ini membahas mengenai masalah risiko outsourcing. Jadi outsourcing ini kita ketahui bahwa outsourcing merupakan strategi yang banyak digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan fokus pada bisnis inti. Namun setiap keputusan outsourcing juga membawa berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain hilangnya kontrol terhadap proses operasional, ketergantungan yang tinggi kepada vendor, potensi kegagalan layanan, adanya kebocoran informasi, hingga menurunnya kualitas pelayanan kepada pelanggan. Hal yang sangat penting untuk dipahami bahwa meskipun pekerjaan dialihkan kepada vendor, tanggung jawab hukum tetap berada pada perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap regulasi atau kerugian yang dialami oleh pelanggan, regulator maupun pelanggan tetap akan meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan. Karena itu prinsip yang perlu diingat adalah you can outsource work but not the responsibility. Ini juga memang prinsip yang perlu kita ingat secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah SLA dan liability cap. Dalam slide ini kita membahas pentingnya menyelaraskan SLA dengan klausul tanggung jawab hukum dalam kontrak. Seringkali vendor menjanjikan SLA yang tinggi, misalnya tingkat ketersediaan sistem sebesar 99,9%, namun di sisi lain, kontrak justru membatasi tanggung jawab vendor hanya sebesar nilai kontraknya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara janji layanan dengan kompensasi yang diterima apabila terjadi kegagalan. Oleh karena itu, selain menetapkan SLA yang jelas dan terukur, kontrak juga perlu mengatur ketentuan mengenai indemnity, adanya limitation of liability, service credit, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pesan utama pada slide ini bahwa SLA yang baik harus didukung oleh perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya kita bahas mengenai exit dan termination risk. Nah, pada slide yang ini tentu setiap kerjasama dengan vendor harus memiliki strategi penghentian atau exit strategi yang telah direncanakan sejak awal. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini, dan kita juga perlu mencermati bahwa salah satu risiko terbesar adalah vendor lock-in, yaitu kondisi ketika perusahaan sulit berpindah ke vendor lain karena data tidak dapat dipindahkan, biaya migrasi juga terlalu tinggi, atau sistem yang digunakan bersifat proprietary ya. Jadi beberapa hal atau kondisi-kondisi di mana untuk resiko exit ini juga cukup besar, dan untuk mengurangi resiko tersebut mungkin mitigasinya adalah kontrak harus mengatur hak kepemilikan data dan bagaimana kewajiban vendor selama proses transisi, bantuan migrasi, serta batas waktu penyelesaian layanan setelah kontrak berakhir. Intinya di exit strategi tidak boleh disusun ketika masalah sudah terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak awal kerjasama.
Oke, kita masuk di poin kesimpulan. Jadi sebagai penutup di sini memang vendor merupakan bagian penting dari ekosistem bisnis modern. Namun apabila tidak dikelola dengan baik, vendor juga dapat menjadi sumber risiko strategis bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko vendor harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari proses due diligence, penyusunan kontrak yang komprehensif, pengaturan SLA yang realistis, pemantauan kinerja secara berkala, hingga penyusunan exit strategi yang jelas. Vendor risk management bukan hanya tanggung jawab divisi pengadaan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan fungsi hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keamanan informasi, serta unit bisnis. Jadi terakhir kita sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi memang sekali lagi yang mau kita sampaikan bahwa pada slide ini memang vendor risk management jadi bukan hanya tanggung jawab dari divisi pengadaan, tapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai lintas unit yang terkait ya. Jadi memang mitigasi harus diatur sejak awal dan kita juga perlu melakukan monitoring vendor secara berkelanjutan. Mungkin itu dulu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pembahasan mengenai masalah tema ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.